Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 18 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua. Kami yang tadinya suam-suam menjadi pemenang dan duduk di atas tahta bersama anak Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Omak Tice Ayor Baba. Kepada Omak Tice kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Nyonya Ellen G. White. Hari ini, hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022, berjudul Para Pemenang Duduk di Atas Tahtanya. Ayat tema terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 21 yang bunyinya, "Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya." Lengan abadi Tuhan melingkari jiwa yang meminta bantuannya, betapapun lemahnya jiwa itu. Hal-hal yang berharga dari pebukitan akan binasa, tetapi jiwa-jiwa yang hidup untuk Tuhan, yang tidak tergerak oleh kecaman, tidak juga oleh karena tepuk tangan, akan tinggal selamanya bersamanya. Kota Tuhan akan membuka gerbang emasnya untuk menerima dia yang belajar selama di bumi, untuk bersandar pada Tuhan, untuk mendapat bimbingan dan kebijaksanaan, untuk kenyamanan dan harapan di tengah kehilangan dan penderitaan. Nyanyian malaikat akan menyambutnya di sana, dan baginya pohon kehidupan akan menghasilkan buahnya. Dikutip dari Testimonies Jilid 4, halaman 328. Peringatan tentang hidup Anda akan tertulis dalam buku catatan, dan jika engkau akhirnya menjadi seorang pemenang, akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui upaya Anda dengan penyangkalan diri, perkataan yang baik, dan kehidupan Kristen yang konsisten. Dan ketika pahala akhirnya dibagikan kepada semua orang karena pekerjaan mereka telah dilakukan, jiwa-jiwa yang ditebus akan menyebut engkau diberkati, dan Tuhan itu akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu." Dikutip dari Testimonies Jilid 3, halaman 246 dan 247. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dengan bersekutu bersama Kristus, mereka menghakimi orang-orang fasik, membandingkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan mereka dengan buku peraturan, Alkitab, dan memutuskan setiap kasus sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dikutip dari Alfa dan Omega Jilid 8, halaman 698.
Sesudah orang-orang suci diubahkan kepada keadaan yang tidak akan binasa dan diangkat bersama-sama dengan Yesus, setelah mereka menerima kecapi mereka, jubah mereka, dan mahkota mereka, serta masuk ke kota itu, barulah Yesus dan orang-orang suci itu duduk dalam penghakiman. Dikutip dari tulisan-tulisan permulaan halaman 99. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Omak Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini adalah bagian dari isi surat kepada jemaat yang ketujuh, yaitu jemaat Laodikia. Nah, bila kita pelajari isi surat kepada 7 jemaat dalam buku Wahyu, maka kita akan dapati yang berikut ini. Ada 3 jemaat yang menerima pujian dan menerima teguran, yaitu jemaat Efesus, Tiatira, dan Pergamus. Lihat yang ditandai oranye. Lalu ada 2 jemaat yang menerima pujian dan tidak ada teguran, yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Lihat yang ditandai warna biru. Serta ada 2 jemaat yang tidak menerima pujian dan mendapat teguran, yaitu jemaat Sardis dan jemaat Laodikia. Lihat yang ditandai warna merah. Jadi, jemaat Laodikia adalah jemaat yang tidak ada pujian dan mendapat teguran. Tentang jemaat Laodikia, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 66 tahun 1894 paragraf 14. Banyak orang Laodikia yang hidup dalam penipuan rohani. Mereka mengenakan pakaian kebenaran mereka sendiri, membayangkan diri mereka menjadi kaya dan bertambah dengan harta dan tidak memerlukan apa-apa ketika mereka membutuhkan waktu sehari-hari untuk belajar tentang Yesus, kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Jika tidak, mereka mendapati diri mereka bangkrut. Seluruh hidup mereka menjadi kebohongan. Yang seperti ini tentunya tidak mungkin dipuji dan sudah pasti menerima teguran. Itulah Laodikia. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam suratnya nomor 5 tahun 1897 paragraf 22. Saya memberitahu Anda dalam nama Tuhan bahwa mereka yang memiliki terang besar hari ini berada dalam keadaan yang dijelaskan oleh Kristus dalam pesannya kepada jemaat Laodikia. Mereka berpikir bahwa mereka kaya dan harta benda meningkat dan merasa bahwa mereka tidak membutuhkan apa-apa. Kristus berbicara kepada Anda, dengarlah, jika engkau memperhatikan jiwamu, kata-kata dari penasihat agung, dan lakukanlah itu. Apakah kata-kata Yesus yang adalah penasihat agung bagi jemaat Laodikia dan yang harus dilakukan oleh jemaat itu? Wahyu 3 ayat 18 menyatakannya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Sekarang bagaimana caranya untuk membeli semuanya ini, atau melakukan semuanya ini? Roh Nubuat menolong kita dalam suratnya nomor 66 tahun 1894 paragraf 14. Dikatakan, tidakkah kita yang membawa pesan belas kasih terakhir kepada dunia yang bersalah mewakili Yesus dalam kemurnian, dalam penyangkalan diri, agar firman dapat disuarakan dari bibir manusia yang diilhami oleh Roh Kudus Allah? Bukalah pintu hatimu dan membiarkan Yesus masuk. Penjual kekayaan rohani yang agung mengundang pengakuan Anda. Dia berkata, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan,
dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Wahyu 3 ayat 18. Kita dipanggil untuk membuka hati kita bagi Yesus, agar Yesus yang masuk. Mengapa Yesus yang harus masuk? Karena Yesuslah sang penjual yang agung, yang menjual emas, pakaian, dan minyak pelumas bagi kita. Jadi, untuk membeli emas, pakaian putih, dan minyak pelumas bagi mata kita yang dari Yesus, kita harus buka pintu hati kita agar Yesus dapat masuk. Itu sebabnya bila mana kita baca Wahyu 3 ayat 19, di sana dikatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah." Sebab Yesus mau masuk dalam hati kita. Karenanya kita harus relakan hati kita buka untuk Dia. Dan Dia sedang mengetuk. Wahyu 3:20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Dan mereka yang menerima Yesus masuk ke dalam hati mereka ini, yang adalah para pemenang. Sebab bukan diri sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Bagaimana caranya Kristus masuk ke dalam hati kita dan tinggal di sana? Oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Dan mereka yang memiliki Roh Kristuslah yang disebut pemenang dan memerintah bersama Yesus. Itulah makna duduk bersama-sama Yesus di atas tahtanya, yaitu memerintah bersama-sama Yesus. Inilah yang renungan hari ini katakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 378 paragraf 3, berbunyi, "Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dengan bersekutu bersama Kristus, mereka menghakimi orang-orang fasik, membandingkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan mereka dengan buku peraturan, Alkitab, dan memutuskan setiap kasus sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang." Inilah makna dari duduk di atas tahta bersama Kristus. Nah, perhatikan nasihat roh nubuat berikut ini tentang jemaat Laodikia dalam Selected Messages buku pertama halaman 369 paragraf 1, berbunyi, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya." Wahyu 3 ayat 20 dan 21. Beberapa orang mungkin berkata, "Mengapa pesan ini terdengar terus-menerus di telinga kita?" Itu karena Anda tidak sepenuhnya bertobat. Anda tidak hidup di dalam Kristus dan tidak memiliki Kristus tinggal di dalam Anda. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, satu-satunya jalan untuk menang adalah dengan menerima Kristus tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus. Dan itu sebabnya pesan ini diulang-ulang terus-menerus. Sebab itulah wujud dari ketokan Kristus dalam hati kita. Pesan ini harus diulang-ulang terus-menerus sebagai tanda Yesus mengetuk. Dan adakah kita, jemaat Laodikia, mau buka pintu hati kita? Adalah doa kami, kita semua mau buka dan izinkan Yesus masuk serta berkuasa dalam hidup kita, agar kita semua menjadi pemenang dan memerintah bersama Yesus nanti saat Dia datang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan serta membawa pengharapan penuh sukacita bahwa barang siapa yang menang,
ia akan didudukkan bersama-sama dengan Yesus di atas tahtanya, sebagaimana Yesus telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapanya di atas tahtanya. Yang artinya kami semua memerintah bersama dengan Yesus. Dan satu-satunya cara untuk kami dapat menang adalah dengan merelakan hati kami, membuka pintu hati kami, agar Yesus masuk dan berkuasa di dalam hidup kami. Hidup kami diubahkan menjadi seperti Yesus dan menang sebagaimana Yesus menang. Dan Yesus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan kami, agar menjadi serupa dengan Engkau, sehingga pada akhirnya saat Engkau datang kedua kali, kami dapat diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.